Perjanjian perceraian, bab 576. Setelah muncul di kamar pada sore hari, Carson tidak muncul lagi. Carson meninggalkan ruangan untuk Arila dan tidak menghentikan Arila dekat dengan Rila kecil. Jadi pada malam hari, Arila masih tidur di kamar tidur utama bersama Rila kecil. Rila kecil tidur di sore hari dan malam hampir tidak tidur, memberi pertanyaan dan bertanya hampir 100.000 pertanyaan, semuanya ditanyakan. Meskipun Rila kecil banyak bertanya, tetapi Arila menunjukkan kesabaran, dan setiap akan bertanya, Arila menjawab dengan sepenuh hati. Malam ini, ibu dan anak berbaring bersama untuk yang terakhir kalinya. Setelah tidur, Arila tidak bisa lagi tidur dengan Rila kecil. Jadi Arila menghargai setiap menit dengan Rila kecil. Bu, kapan aku bisa tumbuh dewasa? Pertanyaan ini selalu menjadi masalah utama bagi Rila kecil. Bahkan jika sudah mengantuk, Rila kecil tidak lupa bertanya kepada ibunya. Arila memelototi, dengan lembut dia berkata, selama setiap makanan enak dimakan, bukan pemakan pilih-pilih, nutrisi seimbang, dan segera akan tumbuh dewasa. Sebaliknya, tumbuhlah dengan cepat. Ketika Rila kecil tumbuh dewasa, Rila kecil akan pergi mencari Abang Hansel. Ketika Rila kecil tumbuh dewasa, Rila kecil bisa merawat ibu, tidak pernah biarkan ibunya merasa sedih. Ya, anak ibu akan tumbuh dengan cepat. Tiba-tiba, Arila memandang Rila kecil yang sudah memasuki dunia mimpi. Sambil mencubit wajah putih Rila kecil dan menyentuh telepon di meja samping tempat tidur untuk mengambil foto Rila kecil. Dalam beberapa hari terakhir, Arila telah mengambil banyak foto dan beberapa video kecil untuk Rila kecil. Ketika Arila ingin bertemu putrinya, Arila bisa melihat video itu dan foto kapan saja. Membalik seluruh album, yang terakhir adalah foto Carson. Ketika Carson tidur malam sebelumnya, Arila diam-diam mengambilnya. Arila jarang mengambil foto. Jadi, di ponselnya yang sederhana, Arila bahkan tidak memiliki foto yang layak. Ini adalah satu-satunya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya Arila mempunyai satu. Malam ini, Arila membuat malam yang panjang dihabiskan tanpa menutup mata. Tetapi baginya, itu adalah waktu yang baik. Betapa Arila berharap waktu akan lebih lambat, sehingga hubungannya dengan Carson dapat dipertahankan sedikit lebih lama. Namun, inilah yang terjadi di dunia, selalu menjadi bumerang. Jika kau pikir ini lebih lambat, itu malah akan menjadi sangat cepat. Tanpa tidur semalaman, semangat Arila ternyata sangat baik. Arila bangun pagi-pagi dan mencuci, mengenakan pakaian yang indah. Arila pergi ke biro urusan sipil tanpa Carson untuk menjalani prosedur perceraian. Ketika Arila bangun, Carson masih belum bangun. Arila memberi pemberitahuan pada pelayannya. Pelayan itu menjaga Rila kecil dan mengirim pesan teks kepada Carson ketika dia keluar. Tuan Carson, aku pergi ke biro urusan sipil duluan. Aku harap kau akan datang ketika kau punya waktu. Terima kasih. Pesan teks yang rapi dan sopan. Carson tidak mengirimi Arila pesan balik. Tidak tahu melihat tidak tahu kapan Carson datang. Arila menutup ponsel, berjalan di luar area villa, dan naik taksi ke biro urusan sipil. Karena Arila telah memutuskan untuk putus dengan Carson, Arila tidak akan pergi untuk menghambur-hamburkan barang Carson, dan tidak ada alasan untuk membiarkan sopir Carson menyetir untuk mengantar Arila. Arila mengatakan kepada Carson kemarin bahwa dia tidak ingin bagian dari harta Carson, karena dia tidak pernah melakukan apapun untuk Carson.
Wajah apa yang Arila miliki untuk mendapatkan harta milik Carson? Arila tidak juga ingin memiliki Rila kecil. Dia bukannya tidak ingin memiliki Rila kecil, tetapi Arila merasa bahwa di antara ayah dan anak perempuannya itu, mereka berdua harus menjadi orang yang saling menjaga satu sama lain. Arila tidak memenuhi syarat untuk mengambil Rila kecil. Duduk di kursi belakang taksi dengan lembut membelai perut yang masih rata. Anak di perutnya adalah satu-satunya yang ingin dia ambilnya. Itu juga satu-satunya peninggalan Carson yang tersisa untuknya. Di Biro Urusan Sipil. Ketika Arila tiba di Biro Urusan Sipil, Arila baru saja membuka pintu untuk masuk. Dia melihat sekeliling dan menemukan tempat duduk. Arila pikir bahwa Carson akan sangat sibuk pada hari itu dan berkata bahwa Carson tidak akan datang ketika Arila berada di sana. Dia mungkin harus menunggu sebentar. Namun, sekali lagi Arila salah. Tidak lama setelah Arila tiba, Carson juga datang. Carson hari ini masih memakai kemeja putih dengan celana panjang hitam. Kemanapun Carson pergi, itu akan menarik perhatian semua orang untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, ketika Carson tiba, Arila bahkan belum melihatnya. Tetapi suara decak kagum dari orang sekeliling menyadarkannya bahwa Carson sudah tiba. Arila mendongak dan melihat Carson berjalan di depan. Salah satu orang yang berjalan di sisi Carson yang Arila kenal adalah asisten khusus baru Carson, Tamara. Satu lagi pria asing, dan Arila belum pernah melihatnya sebelumnya. Carson juga melihat Arila, tetapi tatapan Carson menyapu dari tubuh Arila. Tanpa berhenti, dia langsung pergi ke ruang VIP. Arila berpikir, Carson merasa bahwa menatap Arila lebih banyak akan membuat mata kotor. Jika Carson mengatakan sepatah kata pada Arila, itu juga akan mengotori mulut Carson. Tamara dan seorang lelaki lain mendatangi Arila. Tamara tersenyum sopan dan berkata, "Nona Arila, aku penolong khusus Carson, Tamara. Ini pengacara Hotmon. Dia bertanggung jawab untuk menyusun perjanjian perceraian Carson." Carson tidak hanya mengubah memanggilnya Nona Arila. Asisten Carson pun mengubah namanya. Dalam semalam, Arila benar-benar berubah dari identitas Nyonya Carson menjadi Nona Arila. Meski sedih, Arila tetap tersenyum sopan dan berkata, "Halo." Hotmon mengambil dokumen dan menyerahkannya ke tangan Arila. Sikap bisnis resmi mengatakan dia berbicara, "Nona Arila, Anda harus terlebih dahulu melihat perjanjian perceraian. Jika tidak ada masalah setelah membaca, maka silahkan minta perjanjian tanda tangani." Arila mengambil perjanjian perceraian itu, melihat-lihat. Hanya ada beberapa item milik Arila dalam perjanjian. Beberapa yang pertama adalah semua yang Carson katakan kemarin. Yang terakhir adalah Carson tidak menyebutkan. Dia menambahkan sendiri. Carson membiarkan Arila mengambil semua barang milik Arila, termasuk Rila kecil. Apakah Carson bahkan tidak ingin Rila kecil? Ataukah tiba-tiba Arila mendongak sedikit ke arah Carson, tapi Arila hanya melihat pintu tebal dan tidak bisa melihat Carson langsung. Tuan Hotman bertanya, "Nona Arila, apakah Anda keberatan dengan perjanjian ini?" Tiba-tiba Arila menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Hotman menambahkan, "Jika tidak ada keberatan, maka Nona Arila akan pergi ke ruang VIP bersamaku dan menandatangani nama dengan Carson. Dan kemudian Anda dapat menjalani prosedur perceraian bersama Carson."
Pengacara Hotmon. Carson benar-benar tidak ingin Rila kecil? Ini hanya mimpi, dan Arila tidak memikirkannya. Carson yang sangat mencintai dan menyukai Rila kecil. Bagaimana bisa dia tidak menginginkan Rila kecil? Nona Arila, isi perjanjian itu adalah arti dari Direktur Carson. Saya pikir saya telah menulis dengan sangat jelas. Hotmon benar-benar seorang pengacara yang dingin. Sikap ini sangat dingin. Sebuah kalimat tidak mau mengikuti keinginan Arila, mengatakan lebih banyak lagi. Asisten Tamara, apakah Carson benar-benar tidak menginginkan Rila kecil? Arila masih tidak mau percaya, memegang harapan terakhir melihat asisten Tamara.